Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Trisna Dwi Pangestu, nomor absen 28, kelas 11 1. Perkenalkan, nama saya Renadi Nugroho, nomor absen 22, kelas 11 T1. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antar warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dengan negara. Namun, bila dilihat lebih mendalam, hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi aktif antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan kesatuan subnasional atau kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara, seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. A. Faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. B. Faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bantuan negara lain tersebut diperlukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara, baik mengenai ekonomi, politik, atau masalah sosial. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Politik luar negeri bebas dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat atau blok timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerjasama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Garis besar politik Indonesia tentang ketidakberpihakan atau non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen sebagai berikut. A. Tanpa mengikatkan diri pada fakta-fakta militer yang ada, berusaha menghapus atau setidak-tidaknya mengurangi ketegangan internasional yang lahir karena pertentangan dua blok dunia. B. Menjauhkan diri dan meninggalkan penyelesaian sengketa dengan kekerasan dan tekanan untuk sebaliknya mengutamakan seluruh perundingan sebagai alat. C. Menghapuskan penjajahan, sehingga pergaulan antar bangsa dan antar negara didasarkan pada prinsip-prinsip hidup berdampingan secara berdamai, di mana penghormatan terhadap integrasi wilayah, kemerdekaan, kedaulatan, dan kebebasan memilih sistem sosial merupakan kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi antara lain. 1. Indonesia memprakarsai AKAA pada tahun 1955 yang diikuti dari negara-negara dari Asia dan Afrika. 2. Indonesia memprakarsai gerakan non-blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara-negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. 3. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN atau APEC dan APEC 4 dan lain-lain. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral dua negara, kerjasama regional atau dua atau lebih negara di satu kawasan, dan kerjasama multilateral banyak negara. Berikut kerjasama tersebut, contohnya. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia diantara sebagai berikut. A. Kerjasama Republik Indonesia dan Vietnam. Pada 25 Juni 2015 ditandatangani kesepakatan peningkatan kerjasama Republik Indonesia dan Vietnam dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, perdagangan, maritim, penentuan batas, wilayah, people-to-people kontak, dan permasalahan terkait hukum dan keseluruhan, serta kerjasama regional dan global. B. Kerjasama Republik Indonesia dan India. Terdapat Indonesia dan India Comprehensive Economic Cooperation Agreement
2 CECA. Hasil 2 CECA diharapkan dapat mendorong peningkatan volume perdagangan antara kedua negara. C. Kerjasama Republik Indonesia dan Jepang. Indonesia dan Jepang telah menandatangani kemitraan strategis Republik Indonesia dan Jepang pada tahun 2006. D. Kerjasama Republik Indonesia dan Argentina. Kunjungan ahli pertanian dan peternakan sapi Argentina ke Kupang 1-3 September 2015 dan lembaga 3-5 September 2015 untuk mengimplementasikan MOU kerjasama pemerintah Republik Indonesia dan Argentina. September 2015 untuk mengimplementasikan MOU kerjasama pertanian Republik Indonesia dan Argentina. E. Kerjasama Republik Indonesia dan Afrika Selatan. Pada 1 Maret 2014 ditandatangani MOU Indonesia dengan Afrika Selatan di bidang perdagangan, ristek, pertahanan, energi dan mineral, dan politik khususnya dalam konteks kemitraan Asia Afrika. 2. Kerjasama regional. A. Kerjasama RI. IS Summit atau IS, Indonesia memperkasai IS, salah satunya upaya untuk memberantas ilegal penangkapan ikan secara ilegal. Upaya ini membantu Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia dan upaya pengembangan kerjasama di bidang maritim yang bersifat komprehensif di kawasan Asia Timur. B. Southwest Pacific Dialogue atau SWPD merupakan forum yang digagas oleh Indonesia sebagai upaya menjembatani sekaligus mempererat hubungan antara negara-negara di kawasan ASEAN, khususnya Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya yang berbatasan dengan Indonesia bagian timur. SWDP beranggotakan 6 negara, yaitu Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Timor Leste. 3. Kerjasama multilateral. A. Konferensi Asia Afrika. KAA atau Konferensi Asia Afrika adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki persamaan nasib, yaitu sebagai bekas negara jajahan. B. PAC Building Commission atau PBC, sebuah badan penasihat antar negara dan PBB untuk isu-isu pembangunan perdamaian. Sarana hubungan internasional. Menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobi, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. A. Diplomasi. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara dalam arti luas. Kata diplomasi menunjuk pada seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungan dengan bangsa dan negara lain. Secara umum, diplomasi didivisikan sebagai proses komunikasi antar pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. B. Negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Beberapa jenis negosiasi adalah perundingan yang diadakan dalam rangka perjanjian multilateral disebut diplomatic conference. Selain perundingan resmi tersebut atau perundingan tidak resmi yang disebut koridor TAP. C. Lobby. Lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk memengaruhi negara tertentu. Tujuannya adalah memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suatu negara dapat tersampaikan sehingga kerjasama yang dijalankan dapat terlaksana. D. Propaganda. Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. E. Ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional. Sarana ekonomi dapat dipakai saat masa damai, misalnya perdagangan dan bantuan internasional,
ketika terjadi bencana. Selain itu, sarana ekonomi dapat dipakai dalam keadaan perang, misalnya perang dingin antara dua negara, sehingga ada kebijakan ekonomi yang diambil untuk membatasi hubungan perdagangan kedua negara. F. Kekuatan militer. Peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah dengan peralatan militer yang hebat dan kuat, keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaan tinggi. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Contohnya PBB, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok atau GNB. 1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. A. Pembentukan PBB. United Nations atau UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan sebuah organisasi internasional beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. PBB lahir melalui gagasan yang dimunculkan oleh beberapa pemimpin negara untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. B. Indonesia dan peran PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60 PBB. Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun 1965, namun kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966.